Anak baru itu cantik banget ya. Pasti semua cowok nempel ke dia. Gue yang denger itu dari balik pintu bilik WC, jujur kaget sih dijudge begitu. Udah jangan dipikirin, mereka insecure aja itu. Gue kaget dong. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Orang-orang tuh sering banget bilang, enaknya jadi cewek cantik. Katanya hidup kayak gitu pasti jadi lebih gampang. Banyak yang suka, banyak yang nolongin, banyak dapat privilege. Kedengarannya kayak pujian, tapi bagi gue itu seolah penghakiman. Seolah-olah hidup yang punya tampang cakep tuh otomatis jadi gampang. Seolah kalau muka lu sesuai standar orang, hidup bebas drama. Seolah cantik itu cheat kode kehidupan. Padahal kalau mereka jadi gue sehari aja, mungkin bakal capek. Makan seledri campur cuangki. Kenalin, gue Melody. Panggil gue Odi aja ya guys. Dan ini cerita gue tentang cantik yang katanya anugerah, ternyata juga bisa jadi beban. Cerita ini gue bawa balik waktu gue kelas 1 SMA. Waktu itu umur gue 15 tahun. Masih polos, masih mikir masa SMA tuh bakal seru kayak di film AADC. Tapi nyatanya baru hari pertama masuk sekolah baru karena gue dari pindahan, ternyata dunia gak terlalu ramah sama cewek yang terlihat menonjol. Dan ya waktu itu gue emang lumayan dibilang cantik. Bukan sombong ya, tapi tiap ketemu orang baru, komentar pertama mereka hampir selalu soal muka gue. Awalnya sih gue seneng. Siapa sih yang gak seneng dipuji ya kan? Tapi makin lama gue sadar, pujian itu kadang bawa drama juga. Hari pertama masuk sekolah, gue masuk di kelas 10-2. Jalan sambil nunduk malu-malu. Gugup sama takut semua jadi satu. Gue berharap semoga gue dapet teman baik. Wali kelas gue, Bu Lina, nyuruh gue kenalan di depan kelas. Gue maju sambil grogi parah dan bilang, "Halo semuanya, nama aku Melody, panggil aja Odi." Baru selesai ngomong, sekelas langsung rame. Ada yang tepuk tangan, ada yang senyum-senyum, ada yang bisik-bisik. Dikata lihat aura kasih apa ya? Dalam hati gue, semoga gue dapat teman baik. Gue pun disuruh duduk ke kursi. Gue duduk di sebelah cewek, namanya Cia. Cantik sih, tapi auranya dingin banget. Dan matanya tuh sinis banget bro. Pas gue senyum dan bilang, "Halo," dia cuma jawab, gue langsung diem tuh. Pas jam istirahat, gue ke toilet tuh. Terus gue gak sengaja denger obrolan Cia sama temennya, si Rara, yang juga temen sekelas gue. Cia bilang, "Anak baru itu cantik banget ya?" Rara jawab, "Iya, palingan ntar sok cantik." Cia nyautin, "Pasti semua cowok nempel ke dia." Gue yang denger itu dari balik pintu bilik WC, jujur kaget sih dijudge begitu. Gue baru dateng, belum kenal siapa-siapa, belum ngapa-ngapain, udah dapat label begitu. Bahkan sebelum kita sempet nunjukin siapa diri kita, cuma karena tampilan bisa langsung nyimpulin sendiri. Hari-hari selanjutnya gue berusaha biasa aja dan bodo amat. Gue nyapa orang duluan, gue ramah, gue pinjemin alat tulis, gue ikut ngobrol kalau diajak. Pokoknya gue berusaha jadi versi terbaik diri gue. Tapi biarpun begitu, tetap aja ada beberapa tatapan sinis dari cewek yang vibes-nya aneh ke gue. Kalau gue lewat nih, langsung ada yang bisik-bisik. Kalau gue ngomong, mereka saling lirik-lirikan. Yang paling baik ke gue itu ya cuma si Luna, anak yang pipinya cabi, menggemaskan, dan cukup populer saat itu. Jujur capek banget ngadepin orang kayak gitu. Seolah kita ngerasa harus kerja 2 kali lebih keras buat buktiin kalau kita bukan sekedar jual tampang doang. Untung gue ada Luna jadi bestie di SMA. Suatu hari dia bilang ke gue, udah jangan dipikirin, mereka insecure aja itu." Gue kaget dong, insecure kenapa? Dia jawab sambil ketawa, "Ya sama muka lu lah." Gue cuma bengong. Oh, jadi ini ya rasanya dinilai bukan karena sikap, tapi karena persepsi orang lain tentang penampilan lo. Drama gak cuma di sekolah doang pemirsa, di rumah juga ada aja.
Jadi gue punya sepupu, namanya Elin. Beda setahun doang sama gue. Setiap kumpul keluarga, tante-tante gue hobi banget nge-compare orang. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba mereka bilang, "Ih, Melody makin cantik ya, beda banget sama Elin." Langsung hening tuh. Gue risih banget sumpah. Elin cuma senyum tipis, tapi habis itu dia jadi jutek ke gue. Padahal gue gak pernah minta dipuji. Gue juga gak suka dibanding-bandingin. Tapi ujung-ujungnya gue yang kena vibes gak enaknya. Dan setiap kalimat itu keluar, rasanya mau ngilang aja. Karena pujian buat gue seringkali jadi luka buat orang lain. Datanglah fase dimana banyak cowok di sekolah ngedeketin gue. Ada Iki si anak basket, ada Damar anak OSIS, ada Keanu yang tiap malam ngechat, "Udah makan belum?" Kelihatannya menyenangkan kan? Awalnya iya. Dan gue pikir mereka emang pengen kenal sama gue. Ternyata gue sadar kalau mereka cuma suka fisik gue doang. Kayak misalnya Iki tiap ketemu bilang, "Di, rambut tuh bagus banget." Keanu tiap chat selalu bilang, "Lo cantik banget sumpah." Dan Damar yang paling bikin gue speechless. Dia pernah bilang, "Kalau pacaran sama lo gue bakal pamer sih." Gue baca chat itu sambil mikir dalam hati, terus kalian tahu apa soal gue? Gue suka apa, gue takut apa, gue lagi capek apa enggak, gak ada yang peduli tuh. Mereka suka sama muka gue doang, bukan kepribadian gue, atau rasanya kayak pajangan yang dilihat, dipuji, dan diinginkan, tapi gak benar-benar dikenal. Puncaknya waktu Iki nembak gue di parkiran sekolah. "Di, gue suka sama lu, mau gak jadi pacar gue?" Gue jawab baik-baik dengan nada yang lembut, "Maaf ya, aku belum pengen pacaran." Dia langsung melengos pergi. Besoknya gue denger kalau Iki ngomong ke teman-temannya, "Sok cantik banget sih dia." Lah kocak. Jadi kalau gue nerima dia dibilang baik, kalau gue nolak dibilang sombong gitu. Aduh. Tapi hidup gue gak berhenti di drama sosial doang. Di rumah misalnya, keadaan rumah lagi kacau. Ayah sama bunda sering berantem soal uang. Gue jadi overthinking terus dan jadi susah tidur. Akibatnya nilai gue turun. Tiap pagi gue tetap berangkat sekolah dan berusaha senyum selebar yang gue bisa. Sampai suatu hari gue gak kuat. Gue nangis di toilet sekolah. Gue lagi duduk sendiri, tiba-tiba Cia masuk. Iya, dia cewek pertama yang gue kira paling benci sama gue. Dia lihat gue dan berhenti tepat di depan gue. Dia bilang, "Lu nangis?" Gue cuma bisa ngangguk. Terus dia duduk di sebelah gue dan ngomong pelan, "Jujur, dulu gue gak suka sama lu." Gue diem. Terus dia lanjut ngomong, "Gue kira hidup lo gampang dan lu jadi sombong. Ternyata lu juga manusia kayak kita ya, yang punya masalah juga." Gue denger itu ketawa sambil nangis. Gila ya, orang baru sadar gue manusia biasa pas lihat gue hancur. Sejak hari itu Cia berubah. Dia jadi sering ngajak gue makan, nemenin gue ke kantin, dan sering ngebelain gue juga. Suatu hari dia bilang, "Maaf ya Di, gue dulu iri sama lo." Gue jawab santai, "Gue juga capek jadi diri gue." Kita langsung ketawa bareng. Dan dari momen itu gue dapet teman yang beneran mau berteman sama gue, bukan karena rupa gue, tapi dia yang udah lihat gue di titik paling hancur. Dan dia tetap milih duduk di sebelah gue buat ngehibur gue. Sekarang udah 4 tahun berlalu dari semua kejadian itu. Sekarang gue udah kuliah semester 2 dan ketemu banyak orang baru. Terus pelan-pelan nemuin lingkungan yang jauh lebih sehat. Circle gue sekarang beda, bukan temen yang iri, bukan orang-orang yang suka ngejudge duluan, tapi orang-orang yang support gue apa adanya. Dan yang paling gue syukuri, gue akhirnya ketemu seseorang yang tulus, namanya Biam. Dia gak pernah deketin gue cuma karena rupa atau penampilan gue, tapi dia kenal gue sebagai manusia yang punya sisi lainnya. Hal pertama yang dia tahu tentang gue ya sisi jelek gue, capeknya gue, overthinkingnya gue, dan dia tetap milih stay. Dan itu rasanya jauh lebih indah daripada sekedar dipuji cantik. Dari dia gue belajar bahwa masih ada orang yang datang bukan buat lihat wajah kita. Ada yang datang justru buat kenal lebih dalam hati kita. Gila, itu levelnya beda guys, asli. Buat siapapun yang bilang, "Enak ya jadi cewek cantik," inget ya, cantik itu bukan jaminan hidup mudah. Bukan tameng dari segunung luka, bukan tiket bebas dari insecurity atau pengkhianatan dan kesepian. Karena setiap orang punya masalah masing-masing yang gak selalu kelihatan dari luar.
Kalau kalian yang sekarang lagi ngerasain hal yang serupa, dilihat tapi nggak bener-bener dilihat, dipuji tapi nggak bener-bener dikenal, bertahan ya guys. Yakin kalau kalian bakal nemuin orang yang tepat yang ngehargain lu dengan tulus. Share dong pengalaman kalian di kolom komen. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi pelukan orang lain yang lagi ngerasa sendirian. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. Bye bye.